Di sini ada yang orang Makassar atau Sulawesi. Kalian udah tahu kisah rumah Karundrung belum? Rumah ini terkenal angker soalnya di tahun 1995, pemilik rumah ini yang namanya Bapak Ahmadi dan seluruh anggota keluarganya dibunuh secara kejam. Mereka dibunuh dengan kapak dan parang, bahkan mayatnya diseret dan dibuang ke sumur. Terus rumah ini sempat ditempatin sama orang lain yang namanya Ibu Farida. Dia cerita kalau dia ngelihat sosok hantu pria bermata merah di dekat sumur tempat pembuangan mayat itu. Rumah ini katanya sih udah dibiarin kosong dari tahun 2003, soalnya udah banyak banget yang mengalami kejadian horor di sekitar sini. Seorang tetangga yang namanya Dokter Maka pernah ngedengar suara menangis kesakitan, padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Supir taksi, penjual ikan, dan penjual sayur di situ juga mengaku pernah melihat langsung penampakan hantu penunggu rumah ini. Katanya ada ibu-ibu yang mesen atau beli, padahal di rumah itu kan nggak ada siapa-siapa. Serem banget ya. Pernah gak lo kejebak hujan di rumah angker? Nah ini gue lagi ngonten di salah satu tempat di Tangerang dan hujan. Hujan cuy. Tuh. Ini angker banget tempatnya asli cuy. Gimana cuy? Nah mumpung kejebak hujan lo gue nih ya, gue kasih lihat aja deh isi rumah ini tuh, rumah mewah yang udah dari tahun 2016 kosong cuy. Ini kamarnya tuh. Ada kamar yang lainnya tuh, lagi di situ tuh. Bahkan masih ada yang ada fotonya itu cuy. Wah oke. Ini ada pintu yang sengaja ditutup dan dibawa sama orang, dalamnya palang sama lemari. Tuh ada yang dibawa juga cuy. Ini dia cuy. Udah rusak fotonya. Oh iya, gue mau ngasih lihat kalian di atas, di situ ada lorong panjang banget cuy. Mau kasih lihat ya. Jadi kita harus naik dari lantai bawah lewat situ, terus naik lagi ke atas sini. Nah setelah lu naik tuh, nah ini dia lorongnya. Gokil dah tuh. Dan lu tahu gak isi dari lorong ini apa? Wah, sumpah cuy, kalian mesti lihat. Ini tuh, ini gue abis turun dari lantai atas ke bawah cuy. Wah gokil, asli merinding cuy pas hujan-hujan kayak gini. Perabotannya juga udah berantakan banget cuy, asli seram cuy. Nah sebenarnya ada berapa ruangan lagi di situ di luar sana, tapi hujan, gue nggak bisa explore keluar sana. Wah, aduh, gimana dong? Hujannya makin terus dan ini makin kacau cuy, makin mencekam. Wow. Wah, ada foto keluarga cuy. Ada yang mau lihat gak? Kalian tahu nggak sih, rumah di belakang gua ini adalah rumah yang paling berhantu dan paling seram di Amerika Serikat, yaitu rumah hantu Amityville. Rumah ini udah sering banget diangkat di film-film horor, tapi sebenarnya memang rumah ini menyimpan kisah nyata dari pemilik pertamanya. Dan kisahnya itu memang juga berhubungan dengan jam setan. Kejadian ini terjadi pada tahun 1974, di mana seorang pria yang bernama Ronald DeFeo ini menembak seluruh anggota keluarganya tepat jam 3 dini hari. Dan anehnya, setelah kejadian itu, tepat jam 6.30 sore, Ronald pergi ke bar dekat rumahnya dan mengatakan ayah dan ibunya itu telah ditembak oleh seseorang. Dalam pemeriksaan kasus ini, polisi mencurigai kalau DeFeo lah pelakunya. Dan akhirnya setelah 2 hari, DeFeo ditangkap oleh polisi dan mengaku kalau dialah pelakunya. Dia mengatakan pada pukul 3 dini hari, dia seperti dikendalikan orang sehingga melakukan itu semua. Nah, buat cerita lengkap dari kasus ini udah gue upload di video YouTube gue ya. Linknya ada di profile gue, jadi silahkan dicek. And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she
Berikut adalah rumah sakit paling horor yang ada di dunia. Yang pertama datang dari Korea Selatan. Jadi di sana ada sebuah rumah sakit bernama Gonjiam. Jadi dulu ceritanya para pasien dan juga staf rumah sakit ditemukan tewas secara mendadak tanpa alasan yang jelas. Mereka ditemukan tewas di atas kasur, meja, dan juga kursi. Dan hingga kini penyebab kematiannya pun belum bisa dijelaskan. Dan semenjak itu rumah sakit Gonjiam berubah menjadi angker. Untuk informasi rumah sakit paling horor yang di dunia, kalian bisa cek di channel YouTube saya, Frasyaira. Yang ini videonya. Hayo warga Bandung, ada yang pernah tahu atau bahkan pernah datang gak sih ke Rumah Kentang? Karena banyak yang minta diceritain tentang kasus ini waktu aku live. Mari kita bahas, let's find out. Rumah Kentang. Jadi Rumah Kentang ini ada di Jalan Aceh, tepatnya di kota Bandung. Ada beberapa mitos yang terkenal banget dari rumah ini. Yang pertama, katanya ada bocah yang kecemplung ke kuali ini yang lagi nyala gini dan dia tuh lagi ngerebus kentang. Jadi itu tuh karena kelalaian ibunya. Yang kedua, ada juga yang ngomong kalau bocah ini tuh sengaja dicemplungin sama pembantunya karena dia tuh kesel si anak ini tuh terlalu nakal. Makanya kata warga di sini tuh sering banget kecium bau rebusan kentang. Mungkin dari kasus yang sebelumnya itu. Ketiga, sering banget ada penampakan anak kecil yang lagi main-main di lapangan layaknya anak kecil biasa, tapi waktu dideketin mukanya hancur udah berdarah-darah. Dan dia juga suka nebeng mobil-mobil yang lewat di sini. Lanjut part 2. Guys, apakah belakangan ini kamu merasa tiba-tiba ada yang berbeda? Mungkin pandangan terhadap rumah kamu, atau anggota keluargamu yang tiba-tiba berubah, dan sebagainya. Bisa saja rumah kamu itu kena sihir, atau diguna-guna orang, atau disantet. Inilah tanda-tandanya menurut dukun milenial. Kamu tiba-tiba sering kepanasan, walaupun cuaca dingin, kamu selalu merasa panas. Yang kedua, kamu dan keluarga selalu berkelahi tanpa sebab, tanpa alasan, tiba-tiba bertengkar. Rumah kamu tiba-tiba hilang pandangan dari tetangga ataupun orang lain, sehingga mereka tiba-tiba tidak berniat masuk ke rumah ataupun mendatangi rumahmu. Apakah kamu pernah mengalaminya? 5 rumah artis Indonesia yang paling angker. Yang pertama, rumah Raditya Dika. Kejadian horor di rumah Raditya Dika antara lain adalah suara ketukan pintu di kamar asisten rumah tangga. ART Raditya Dika mengaku sempat melihat bayangan tinggi besar yang naik ke lantai 3 rumahnya. Yang kedua, rumah Soimah. Dalam segmen Paranormal Experience di YouTube Raditya Dika, Soimah menceritakan bahwa rumahnya yang terletak di Jakarta dihuni oleh sesosok penghuni yang kerap menyambutnya saat dia pulang. Yang ketiga, rumah Ruben Onsu. Kejadian-kejadian horor di rumah Ruben Onsu terbilang cukup ekstrim. Thalia, anak Ruben Onsu dan Sarwenda pernah menjadi incaran makhluk astral yang ada di rumahnya. Yang keempat, rumah Anang Hermansyah dan Asyanti. Ada satu kamar di rumah Anang Hermansyah yang paling angker. Banyak teman dan kerabat Anang yang menginap di kamar itu mengalami gangguan mistis. Yang terakhir, rumah Sule. Sule mengaku banyak sekali kejadian aneh dan mistis di rumahnya. 10 tempat di Indonesia yang dikenal sangat angker tapi sekarang sudah menjadi destinasi wisata. Yang pertama, Gua Peninggalan Jepang di Bandung. Siapa nih yang sering ke Bandung? Pernah gak ke sana? Yang kedua ada di Toraja, wisata negeri di atas awan. Yang ketiga ada di Jakarta, Taman Langsat Majestic. Ada yang pernah ke sana gak? Yang keempat, hotel yang sangat mengerikan, Hotel Pondok Indah Bedugul di Bali. Nah yang kelima, lagi-lagi ada di Bali, Taman Festival Sanur yang udah nggak kepake lagi. Dan lagi-lagi yang keenam itu ada di Bali, yaitu Desa Trunyan ini loh. Yang ketujuh ada di Semarang, yaitu Lawang Sewu. Kalau sekarang sih udah tempat foto-foto ya. Yang kedelapan adalah Pelabuhan Ratu Sukabumi yang berada di Jawa Barat. Yang kesembilan adalah rumah Chong Afi Mansion di Medan. Dan yang terakhir ada di Makassar, yaitu Fort Rotterdam yang sering banget dikunjungin sama masyarakat. Gimana, ada gak salah satu tempat angker yang tadi gue sebutin pernah kalian datengin? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Oh iya, gue dapet informasi unik nih lewat aplikasi IDN, jadi bisa jelajah dari rumah aja. Buat kalian yang mau dapat berita terupdate, jangan lupa download aplikasi ini. No hoax sama sekali, udah diverifikasi.